Halo semuanya, selamat datang di video Introduction to Data Analysis with Python for Big Data. Di era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Perusahaan, organisasi, bahkan pemerintahan, semuanya mengandalkan data untuk mengambil keputusan penting. Tapi, data dalam jumlah besar, yang kita sebut sebagai big data, tidak berarti apa-apa jika tidak dianalisis dengan benar. Disinilah peran data analisis menjadi sangat krusial. Pada video ini, saya akan mempelajari dasar-dasar analisis data, konsep statistik yang digunakan, dan bagaimana menggunakan Python sebagai alat bantu utama dalam mengolah dan menganalisis data skala besar. Yuk, kita mulai. Data analisis adalah proses mengolah data dengan tujuan mendapatkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam membuat suatu keputusan sesuai dengan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan insight yang bermanfaat. Selanjutnya, proses analisis data adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data untuk mendapatkan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Proses ini mencakup beberapa macam tahapan dan mari kita simak berikut ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data atau data collection. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi yang relevan dan dibutuhkan dari berbagai sumber untuk dianalisis. Data bisa diperoleh melalui berbagai cara, seperti survei, wawancara, observasi, atau menggunakan database yang sudah ada. Pengumpulan data yang efektif adalah langkah pertama yang sangat penting, karena kualitas data yang dikumpulkan akan mempengaruhi hasil analisis. Contohnya mengambil data transaksi penjualan dari sistem point of sale, POS, atau mengumpulkan hasil survei pelanggan. Yang kedua yaitu pembersihan data atau data cleaning. Pembersihan data atau data cleaning adalah proses memperbaiki atau menghilangkan data yang tidak akurat, duplikat, atau tidak lengkap. Data yang kotor atau cacat dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis dan mengurangi kualitas hasil. Pembersihan data mencakup kegiatan seperti menghapus data yang tidak relevan, menangani data yang hilang, missing data, atau memperbaiki format data agar konsisten. Contoh, menghapus entry duplikat, mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata atau median, atau mengoreksi kesalahan penulisan. Yang ketiga yaitu eksplorasi data atau exploratory data analysis, adalah tahap awal di mana kita melakukan analisis terhadap data untuk memahami pola, tren, distribusi, dan hubungan antar variabel. Tujuan dari EDA adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data sebelum melangkah ke analisis yang lebih kompleks. Pada tahap ini, visualisasi dan statistik deskriptif sering digunakan untuk membantu menggali insight. Contoh, menggunakan histogram untuk melihat distribusi data, boxplot untuk mendeteksi outlier, atau mencari korelasi antara dua variabel. Dan yang terakhir yaitu visualisasi dan interpretasi hasil adalah visualisasi data adalah proses menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik atau diagram yang memudahkan pemahaman informasi. Interpretasi hasil adalah tahap di mana data yang sudah dianalisis dan divisualisasikan diterjemahkan menjadi wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Visualisasi membantu menyajikan pola atau tren yang mungkin sulit dilihat hanya dengan angka. Contoh, membuat grafik batang untuk membandingkan penjualan di berbagai wilayah, atau diagram lingkaran untuk menunjukkan pembagian proporsi pasar. Dalam dunia data analis, jenis data yang digunakan bisa dibagi berdasarkan beberapa kategori. Berikut adalah jenis-jenis data umum yang sering dianalisis oleh seorang data analis yaitu, yang pertama berdasarkan bentuknya yaitu data terstruktur atau structured data, adalah data yang tersimpan dalam format rapi seperti tabel, baris dan kolom, mudah diakses dan diolah dengan SQL atau spreadsheet. Yang kedua data tidak terstruktur atau unstructured data, adalah data yang tidak memiliki format tetap, lebih sulit dianalisis secara langsung. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat datanya, yang pertama data kualitatif atau kategorikal, adalah data dalam bentuk kategori atau label, bukan angka, dan yang kedua data kuantitatif atau numerik, adalah data dalam bentuk angka yang bisa dihitung dan dianalisis secara statistik. Yang terakhir yaitu berdasarkan waktu, yang pertama data deret waktu atau time series data, adalah data yang dikumpulkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu.
Dan yang kedua, data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu dari banyak objek. Statistik adalah alat yang sangat penting dalam menganalisis data, karena memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis fakta. Dalam dunia yang penuh dengan data seperti sekarang, memiliki pemahaman dasar tentang statistik bukan hanya sebuah keahlian, tetapi juga kebutuhan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas statistik dasar yang menjadi fondasi dalam menganalisis data, mulai dari cara mendeskripsikan data hingga menarik kesimpulan yang bisa diandalkan. Statistik dasar untuk analisis data adalah kumpulan teknik dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data numerik dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang akurat dan membuat prediksi. Statistik dasar melibatkan dua jenis utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk membahas apa itu statistik deskriptif dan statistik inferensial, yuk kita bahas di materi selanjutnya. Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan pengorganisasian data untuk memberikan gambaran umum atau ringkasan informasi yang ada dalam data tersebut. Tujuan utama statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan data dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami, dan digunakan menggambarkan atau merangkum data yang telah dikumpulkan melalui angka-angka seperti min, rata-rata, median, nilai tengah, modus, nilai yang paling sering muncul, serta ukuran penyebaran seperti rank, varian, dan deviasi standar. Ini memberi gambaran umum tentang data yang ada. Dan statistik inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi mengenai populasi yang lebih besar berdasarkan data sampel yang ada. Statistik inferensial memungkinkan kita untuk membuat generalisasi atau keputusan tentang populasi secara keseluruhan, meskipun hanya data dari sebagian kecil sampel yang tersedia, yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi yang lebih besar berdasarkan sampel data yang ada. Teknik-teknik yang digunakan termasuk uji hipotesis, interval kepercayaan, dan regresi. Selain itu, kita juga perlu memahami standard deviation dan variance adalah dua ukuran penting dalam statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa tersebar atau bervariasinya data di sekitar nilai rata-rata. Keduanya memberikan gambaran tentang keragaman atau distribusi nilai-nilai dalam suatu dataset. Standard deviation merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh, secara rata-rata, nilai-nilai dalam sebuah dataset tersebar dari nilai rata-rata, dan variance adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa besar perbedaan antar nilai dalam dataset terhadap nilai rata-rata. Variance pada dasarnya adalah kuadrat dari standard deviation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, di sini saya akan masuk ke bagian praktek menggunakan Python dalam framework Google Colab untuk manipulasi data. Python menyediakan pustaka seperti Pandas dan NumPy yang sangat populer di kalangan data analis. Untuk saat ini, di sini saya akan mencoba praktek menggunakan Google Colab. Untuk pustakanya menggunakan Pandas. Sebelum itu saya akan terlebih dahulu untuk mengimport data CSV yang sebelumnya saya sudah buat atau sudah saya download di komputer saya saat ini. Untuk tahap awalnya yaitu from google.colab import file uploaded file upload. Nah, setelah itu kita coba langsung running saja. Jika sudah, tinggal memilih data teman-teman yang ingin unggah.
Jika data berhasil diupload, tampilan di Google Colab kan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba untuk mengimport pustaka Pandasnya, yaitu import Pandas pd, lalu kita buat domain seperti df, terus kita akan membaca untuk database-nya yaitu pd.read csv. Karena di sini saya menggunakan data.csv, maka saya akan mengambil csv. Di sini teman-teman bisa memilih data seperti Excel, Feeder, JSON, HTML, dan lain-lain. Lalu di sini kita tinggal mengambil untuk nama file yang ada. Di sini saya akan mengambil untuk mengcopy file name yang ada. Ini harus dipastikan sesuai file name yang teman-teman unggah. Lalu kita di sini akan menampilkan data CSV-nya di Google Colab ini dengan cara yaitu print df read buka tutup dan tutup buka dan tutup. Di sini salah karena karena objeknya itu bukan read, karena saya akan coba mengambilnya menggunakan head. Nah, berhasil teman-teman. Di sini di Google Colab menampilkan data CSV-nya yang berisi seperti order ID, order date, customer ID, region, produk kategori, dan quantity, serta unit price dan total sales. Oke, setelah itu saya akan mencoba untuk melihat 5 baris pertama data, karena di sini saya untuk mengetahui statistik data yang ada di total sales. Karena di sini saya terakhir itu di Google Colab-nya hanya menampilkan hanya untuk nomor 4. Di sini saya akan coba untuk mencoba menampilkan di nomor kelimanya. Nah, seperti ini. Eh, oh, mohon maaf. Sebelumnya ini bukan apa ya, tampilan nomor 5-nya, tetapi di sini saya menampilkan 5 baris pertama data untuk mengetahui statistik dasarnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk memfilter data sesuai dari region. Ini saya coba akan menampilkan region South. Oke, untuk tampilan filter data di region South-nya seperti ini. Ada elektronik, book, clothing, dan lain-lain. Jika teman-teman ingin mencoba untuk memfilter data region North, tinggal diubah di sininya mengganti North. Nah,
kan tampil seperti ini. Dan juga bisa juga untuk waste-nya. Nah, dan tampilannya sama. Hanya saja yang berubah itu di region dan mungkin produk kategori dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan agregasi. F Group B berdasarkan produk kategori ya teman-teman. Dan juga berdasarkan total sales. Dan setelah itu kita jumlahkan. Nah, di sini keluar tampilan untuk uh, agregasi dari produk kategori dan juga total salesnya, yaitu books, clothing, elektronik, dan home. Dan total salesnya yaitu 17.861.49, untuk clothing 13.842.65, elektronik 24.055.41, 16, dan home 16.634.73. Dari semua ini bisa disimpulkan bahwa Python itu bisa membuat analisis data jadi lebih cepat, mudah, dan bisa diotomasi. Selanjutnya, di sini saya juga akan mencoba untuk sebuah study case sederhana, yaitu membuat untuk membersihkan data yang kosong, lalu mengelompokkan data berdasarkan bulan, dan yang terakhir saya juga akan menampilkan atau membuat grafik sederhana menggunakan Matplotlib atau yang bisa disebut sebagai Seaborn. Di sini juga saya akan mencoba untuk mengimport pustaka Matplotlib-nya terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya tadi untuk hasil recordingnya terputus. Di sini saya akan mencoba untuk melanjutkannya. Sebelumnya tadi uh, di sini saya akan pembahasannya itu mengimport Matplotlib-nya terlebih dahulu ya. Import Matplotlib dot dan juga sebelumnya itu kan tadi yang saya bahas itu ingin mengelompokkan data berdasarkan bulan. Jadi di sini saya akan coba untuk menampilkan atau membuat kalau disebut apa ya? Jadi di sini akan memanggil datanya itu yaitu mon atau bulan. Dan juga berdasarkan pastinya waktu atau tanggal atau bisa yang disebut date time. Dan juga akan mengambil data dari order date-nya. Dan juga akan melakukan grup dari bulan maupun
total salesnya. Group by amount, lalu menjumlahkannya dan ini line itu kita apa ya, kalau dibilang itu visualisasinya itu membuatnya garis. Saya akan coba membuatnya garis, jadi kita pakai line. Dan untuk title-nya itu saya akan coba membuatnya judulnya itu tren apa ya, penjualan bulanan. Coba kita running, apakah berhasil? Oh, ternyata ada sintak yang error. Oke, coba saya cek terlebih dahulu. Oh, di sini kurang. Oke, oke. Di sini ada modul yang salah. Matplotlib. Oh, mohon maaf, ini saya tidak menggunakan H. Aturan hanya Matplotlib. Coba kita tes lagi. Dan hasilnya seperti ini. Tren penjualan dan grafiknya itu berdasarkan dari bulan dan juga total sales. Dan ini garisnya. Oke. Sekian dulu video tentang pengantar data analis menggunakan Python. Sebelumnya saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata atau ucapan dari saya yang salah atau yang tidak sopan, karena di sini juga saya belajar untuk menggunakan Python, menggunakan framework Google Colab. Jika teman-teman menyukai video materi pembahasan mengenai Python untuk data manipulasi, jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe untuk pembahasan selanjutnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.